Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik jasa dan bauran pemasaran 7P dalam kualitas layanan. Pertama, konsep dasar jasa dalam perspektif pemasaran. Jasa adalah aktivitas atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan dan sifatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan. Fokus utama jasa ada pada interaksi, penciptaan nilai, dan pengalaman pelanggan. Jasa memiliki 4 karakteristik utama, yaitu intangibility atau tidak berwujud, inseparability yaitu produksi dan konsumsi terjadi bersamaan, variability yaitu kualitas layanan bisa berbeda-beda, dan perishability yaitu jasa tidak dapat disimpan. Selain itu, terdapat perbedaan antara barang dan jasa. Barang bersifat berwujud dan dapat dimiliki, sedangkan jasa lebih menekankan pada pengalaman dan pelayanan. Dalam ekonomi modern, sektor bisa menjadi penggerak utama ekonomi dan berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja. Konsep servis dominan juga menjelaskan bahwa nilai tercipta melalui interaksi antara perusahaan dan pelanggan, sehingga kualitas layanan dan pengalaman pelanggan menjadi faktor penting dalam persaingan bisnis. Selanjutnya, karakteristik utama jasa atau servis karakteristik yang dikenalkan dengan konsep IHIP. Pertama, intangibility, berarti jasa tidak berwujud sehingga pelanggan tidak bisa melihat atau mencoba layanan sebelum membeli. Karena itu, pelanggan biasanya menilai kualitas melalui bukti fisik, citra merek, testimoni, dan pengalaman sebelumnya. Maka, perusahaan perlu memperkuat komunikasi jasa melalui fasilitas branding serta testimoni pelanggan. Kedua, inseparability, berarti produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Artinya, interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa sangat memengaruhi kualitas layanan. Kualitas layanan dilihat dari hasil layanan atau technical quality, dan cara layanan diberikan atau functional quality. Karena itu, perusahaan perlu melatih keterampilan komunikasi karyawan, membangun budaya pelayanan, dan mengelola pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Ketiga, variability atau heterogenitas. Berarti kualitas jasa bisa berbeda tergantung siapa yang melayani, waktu, dan tempat layanan diberikan. Dampaknya, kepuasan pelanggan bisa berubah-ubah. Karena itu, perusahaan perlu menjaga konsistensi layanan melalui SOP, pelatihan karyawan, penggunaan teknologi, dan evaluasi kinerja. Keempat, perishability, berarti jasa tidak dapat disimpan. Jika kapasitas layanan tidak digunakan, maka kesempatan pendapatan akan hilang. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat mengelola permintaan melalui diskon saat sepi, sistem reservasi, dan diferensiasi harga, sedangkan pengelolaan kapasitas dapat dilakukan dengan jadwal kerja fleksibel, karyawan multitasking, dan teknologi digital. Jadi, karakteristik jasa sangat memengaruhi strategi pemasaran dan kualitas layanan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya, konsep kualitas layanan dalam perspektif teoritis. Kualitas layanan merupakan penilaian pelanggan terhadap layanan berdasarkan perbandingan antara harapan atau expectation dan persepsi atau perception. Jika layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Kualitas layanan memiliki 2 dimensi utama. Pertama, technical quality, yaitu apa yang diterima pelanggan dari layanan tersebut. Kedua, functional quality, yaitu bagaimana cara layanan itu diberikan kepada pelanggan. Selain itu, harapan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman sebelumnya, komunikasi pemasaran, word of mouth atau rekomendasi orang lain, serta kebutuhan pribadi pelanggan. Jadi, kualitas layanan tidak hanya dilihat dari hasil layanan, tetapi juga dari proses dan pengalaman pelanggan saat menerima layanan. Selanjutnya, model Servqual dan hubungannya dengan loyalitas pelanggan. Secara konseptual, kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat dilihat dari pembelian ulang, memberikan rekomendasi positif, dan tidak mudah berpindah ke pesaing. Model Servqual sendiri memiliki 5 dimensi utama. Pertama, tangibles, yaitu fasilitas dan penampilan fisik. Kedua, reliability, yaitu keandalan layanan. Ketiga, responsiveness, yaitu kecepatan membantu pelanggan. Keempat, assurance, yaitu kemampuan dan rasa percaya yang diberikan kepada pelanggan. Dan terakhir, empati, yaitu perhatian perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan. Kesimpulannya, kualitas layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan jasa. Selanjutnya, bauran pemasaran jasa atau 7P, yaitu pengembangan dari konsep 4P dengan tambahan people, process, dan physical evidence. Penambahan dilakukan karena jasa bersifat tidak berwujud dan sangat melibatkan interaksi manusia. Terdapat 7 elemen dalam bauran pemasaran jasa produk berkaitan dengan layanan dan manfaat yang diterima pelanggan. Price adalah harga yang menjadi indikator nilai dan kualitas layanan. Place berkaitan dengan kemudahan akses layanan baik offline maupun digital. Promotion berfungsi membangun kepercayaan pelanggan melalui komunikasi pemasaran. Selanjutnya, people, yaitu karyawan yang berperan menentukan kualitas layanan. Proses adalah prosedur layanan agar lebih efisien dan konsisten, dan physical evidence merupakan fasilitas serta tampilan fisik yang menjadi bukti kualitas jasa. Jadi, ketujuh elemen ini saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, peran strategis 7P dalam pemasaran jasa. Fungsi utama 7P adalah membentuk pengalaman pelanggan atau customer experience, meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mengurangi ketidakpastian pelanggan, serta membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Beberapa contoh strategi dalam 7P yaitu pada price dengan pemberian diskon saat peak dan off-peak. Place dilakukan melalui layanan digital dan reservasi online agar lebih mudah diakses pelanggan. People diterapkan melalui pelatihan pelayanan untuk meningkatkan kualitas karyawan, proses menggunakan SOP dan self-service, teknologi agar layanan lebih konsisten dan efisien. Sedangkan physical evidence ditunjukkan melalui desain ruangan dan identitas merek yang menarik.
Kesimpulannya, seluruh elemen 7P saling terintegrasi dalam menciptakan kualitas layanan dan keunggulan kompetitif perusahaan jasa. Selanjutnya, integrasi karakteristik jasa dan 7P dalam meningkatkan kualitas layanan. Tujuan utama diferensiasi adalah menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengalaman pelanggan atau customer experience. Diferensiasi dapat dilakukan melalui setiap elemen 7P, produk dilakukan dengan inovasi dan personalisasi layanan, place menggunakan harga berbasis nilai, place berfokus pada kemudahan akses dan layanan digital, promotion menggunakan komunikasi yang lebih emosional untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu, people menekankan pelayanan yang berkualitas, proses berfokus pada layanan yang cepat dan efisien, sedangkan physical evidence menciptakan desain dan suasana layanan yang menarik. Contohnya adalah penggunaan layanan berbasis teknologi digital, personalisasi layanan menggunakan data pelanggan, serta menciptakan lingkungan layanan yang modern dan nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi strategi 7P pada perusahaan jasa. Tantangan pertama adalah koordinasi antar divisi yang cukup kompleks karena semua bagian harus bekerja secara selaras untuk menjaga kualitas layanan. Tantangan berikutnya adalah perbedaan kualitas akibat faktor manusia karena layanan sangat bergantung pada kinerja karyawan. Selain itu, ekspektasi pelanggan juga terus meningkat, terutama terhadap layanan yang cepat dan praktis. Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi tanpa mengurangi sentuhan personal kepada pelanggan, serta menjaga konsistensi kualitas layanan di setiap waktu. Terakhir, kesimpulannya, strategi 7P dapat membantu perusahaan menciptakan kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Namun, keberhasilannya memerlukan koordinasi internal yang baik, SDM yang kompeten, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi serta perubahan pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.